MSE, MSI, Prodi Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul disertasi rekonstruksi model pengembangan industri kecil IKM Tenun berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Diharapkan ke depan disertasi ini akan bisa menjadi sebuah rujukan bagi pemerintah daerah sekaligus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam rangka untuk melakukan pembinaan kepada industri kecil dan menengah di Kabupaten Donggala, khususnya pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Pata Kali C203-19023 dengan judul Rekonstruksi Model Pengembangan Industri Kecil dan Menengah IKM Tenun Berbasis Sumber Daya Manusia di Kabupaten Donggala dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineer, selaku Ketua Tim Penguji. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak-Bapak tim penguji yang telah hadir lengkap pada pagi ini, juga kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sempat hadir untuk mengikuti sidang ujian terbuka promosi doktor pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat, nikmat, taufik dan inayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bersama-sama untuk hadir di tempat ini. Salawat dan salam juga kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan atau mengikuti bersama ujian promosi doktor dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Pata Kali. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Senat, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineer. Izinkan saya selaku
promotor membacakan pertanggungjawab akademik Saudara Prof. Mendus. Judul penelitian adalah rekonstruksi model pengembangan industri kecil dan menengah tenun berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Nama mahasiswa Fakta Kali nomor stambuk C 203-19-023, program studi doktoral ilmu ekonomi konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Tim promotor Profesor Dr. Samsul Bakri, co-promotor Dr. Bakri Hasanuddin STMSI. Prof. Mendus di Fakta Kali dilahirkan di Paniruang, Kabupaten Selayar 27 September 1966, beragama Islam dan saat ini beralamat di Jalan Ganguru nomor 21 Palu. Pendidikan S1 diselesaikan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, S2 pada program studi Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako, dan sejak tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Donggala dengan informan sebanyak 28 responden pengrajin tenun industri rumah tangga. Metode penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan analisis in vivo. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata umur pengrajin tenun Donggala berumur 47 tahun dan tergolong umur produktif. Pendidikan relatif rendah, 77% diantaranya itu adalah SD dan SMP, hanya 13% yang berpendidikan SMA. Namun dari sisi pengalaman atau lamanya mereka melakukan atau menenun, umumnya lebih dari 20 tahun, itu sebanyak 93%. Hasil lain yang juga ditemukan adalah penelitian ini menawarkan suatu model pengembangan IKM tenun berbasis industri rumah tangga. Ada kecenderungan atau ada keinginan dari pemerintah selama ini melakukan pembinaan dan pelatihan pengrajin tenun dengan lokalisir di suatu tempat. Kalau tidak salah di Donggala itu di Desa Liboro, kalau tidak salah. Jadi mereka dilokalisir di sana, dan dari hasil penelitian ini ternyata ditemukan bahwa ada keinginan dari informan untuk tidak dilokalisir. Mereka menginginkan untuk melakukan kegiatan itu di rumahnya masing-masing, sehingga aktivitas kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga itu bisa terlaksanakan. Artinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sekaligus aktivitas ekonomi juga berjalan. Nah, dari model ini disarankan untuk membuat sentra-sentra produksi yang mungkin satu setiap desa atau mungkin satu setiap kecamatan. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari tim Prof. Mendus. Dengan adanya model ini bisa menjadi suatu kebaruan dari penelitian ini, karena menurut Prof. Mendus dari bacaan-bacaan yang sudah dilakukan itu belum ada yang seperti itu. Penelitian disertasi Prof. Mendus ini sebelumnya juga sudah melalui tahapan atau proses-proses yang mulai dari seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan hari ini diadakan ujian terbuka. Dan hasil penelitian ini juga sudah dipublikasi pada jurnal internasional. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami dari tim promotor menilai bahwa disertasi ini layak untuk diujikan, tetapi keputusan kelulusan kami serahkan kepada tim penguji. Demikian pertanggungjawaban ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian rekonstruksi model pengembangan industri kecil dan menengah IKM
tenun berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc CEIE selaku Sekretaris Tim Penguji untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang saya hormati, para undangan yang saya hormati, dan kandidat yang saya hormati. Surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 1670/28/4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Tadulako, membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka adalah nama Pak Takali, NIM C20319023, program studi doktoral ilmu ekonomi dengan judul penelitian rekonstruksi model pengembangan industri kecil dan menengah tenun berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Dengan tim pelaksana pertama yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering selaku ketua, yang terpelajar Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc CEIA sekretaris, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM selaku penguji tamu, yang terpelajar Bapak Dr. Sulaiman Miru SE MSc selaku penguji internal, yang terpelajar Ibu Dr. Niluh Putu Evi Rosanti SEMM selaku penguji anggota, yang terpelajar Bapak Dr. Darman SEMM selaku penguji anggota, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMSc selaku promotor, dan yang terpelajar Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMSc selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya SK ini dialokasikan melalui sistem perhitungan remunerasi. Ketiga, pelaksanaan sidang ujian dilaksanakan secara offline. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 Mei 2023, Direktur tertanda dan cap Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Samsul Rizal. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara, paling lama 10 menit. Silakan Saudara Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineer selaku ketua tim penguji. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita sempat berada di Orangan ini dalam rangka untuk mengikuti satu kegiatan, yaitu sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama saya dengan judul rekonstruksi model pengembangan industri kecil dan menengah yang biasa disingkat IKM, tenun berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Baik, saya akan mempresentasikan ringkasan dari hasil disertasi saya dengan judul rekonstruksi model pengembangan industri kecil tenun, industri kecil dan menengah tenun Donggala berbasis sumber daya manusia.
Latar belakang bahwa kain tenun Donggala yang biasa disebut dengan buaya sabe adalah merupakan kerajinan ibu-ibu warga desa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengrajin tenun Donggala pada umumnya mendiami wilayah pesisir pantai yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Banawa Selatan, Banawa Tengah, Banawa, Tanan Topea, Labuan, dan Sindue. Kegiatan menenun yang dilakukan oleh kebanyakan ibu-ibu belum mampu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga disebabkan karena kegiatan menenun yang dilakukan oleh pengrajin hanya sebagai sampingan. Oleh karena itu maka setiap pengrajin dalam menyelesaikan sehelai kain membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 3 sampai dengan 4 minggu. Dalam melakukan proses produksi, pengrajin mendapatkan bahan baku dari pemodal atau penjual kain tenun Donggala yang ada di Palu. Dengan perjanjian, semua hasil produksi pengrajin harus dijual kepada pemberi modal, sehingga posisi tawar pengrajin sangat lemah. Seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati, Ketua Kelompok Pengrajin Tenun Subi Melati pada saat diwawancarai bahwa produksi kain tenun dijual dan dipasarkan di Palu dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka penggunaan peralatan tenun tidak saja bisa dilakukan dengan menggunakan gedogan, tetapi sudah dapat menggunakan peralatan dengan peralatan alat tenun bukan mesin yang biasa disingkat dengan ATBM, yang diproduksi oleh para pengrajin tenun yang ada di Pulau Jawa. Alat tenun bukan mesin yang biasa disingkat ATBM ini jauh lebih efisien dari segi waktu penyelesaian pekerjaan pembuatan kain tenun, dengan waktu penyelesaian hanya 2 hari per 1 lembar kain tenun. Hanya saja penggunaan alat tenun bukan mesin atau ATBM ini kurang diminati oleh para pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala dengan alasan bahwa mereka tidak terbiasa menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, dan mereka lebih senang dengan menggunakan alat gedogan, walaupun jangka waktu penyelesaian 1 lembar kain memakan waktu yang lama. Alasan lain yang disampaikan oleh pengrajin tenun adalah bahwa peralatan ATBM atau alat tenun bukan mesin ini jauh lebih berat dibandingkan dengan alat gedogan. Dari segi kualitas, jika dibandingkan kedua alat tenun ini, hasil produksi dengan menggunakan peralatan gedogan jauh lebih halus dibanding dengan menggunakan peralatan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Hal ini pula yang mengakibatkan harga kain tenun yang diproduksi dengan peralatan gedogan jauh lebih mahal dibanding dengan menggunakan peralatan ATBM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana karakteristik pengrajin tenun Donggala. Yang kedua, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan industri kecil dan menengah khususnya tenun di Kabupaten Donggala. Yang ketiga, bagaimana model pengembangan industri kecil dan menengah khususnya tenun Donggala yang tepat untuk diaplikasikan di Kabupaten Donggala. Selanjutnya, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari triple helix, yaitu teori yang mengungkapkan pentingnya penciptaan sinergi di 3 kutub, yakni akademisi, bisnis, dan pemerintah, yang di Indonesia biasa dikenal dengan ABG. Selanjutnya, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, tapi saya hanya akan menyampaikan hanya mungkin cuma 2 hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dulu. Pertama yang dilakukan oleh Puadi dengan judul Strategi Pengembangan Sentra Batik Jetis Sidoarjo dengan menggunakan analisa SWOT, SPACE, dan KSPM. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna dengan judul Strategi Pengembangan Batik Berbasis Ekonomi Kreatif Kampung Batik Kauman Pekalongan.
Selanjutnya, kerangka pikir yang terbangun adalah bahwa di gambar itu ada IKN Tulun, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian ada isu, kemudian ada dukungan yang dilakukan oleh beberapa stakeholder selama ini dalam rangka untuk mengembangkan pengrajin Tulun, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan BUMN. Tetapi yang terjadi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan BUMN belum menjadikan para pengrajin Tulun yang ada di Donggala itu berkembang. Sehingga atas dasar inilah saya melakukan penelitian. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisa deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua dokumentasi, dan yang ketiga wawancara. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama bahwa dari segi usia, seperti ada di tabel ini, bahwa 28 orang pengrajin atau responden itu berumur sekitar 20 sampai 64 tahun atau kurang lebih 93%. Kemudian yang di atas 64 tahun itu hanya 2 orang atau 7%. Artinya bahwa dari segi umur dengan kondisi seperti sekarang masih tergolong usia produktif. Kemudian tabel selanjutnya terkait dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini yang tamat SD itu sebanyak 12 orang atau 4%, kemudian yang tamat SLTP 11 orang atau 37%, kemudian SLTA 7 orang atau sekitar 23%. Artinya bahwa sebahagian besar pengrajin tenun ikat Donggala hanya memiliki ijazah SD dan SLTP. Hal ini pula menunjukkan bahwa untuk bisa menjadi pengrajin tenun Donggala tidak perlu memiliki pendidikan tinggi. Oleh karena seseorang yang memiliki keinginan untuk menjadi pengrajin tenun Donggala tidak perlu dengan mengikuti pendidikan formal, cukup mereka belajar dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pengalaman. Pengalaman ini sekitar 28 orang atau 93% itu pengalamannya di atas 20 tahun dan 2 orang itu di bawah 20 tahun atau 7%. Artinya bahwa dari segi pengalaman kerja, semua pengrajin tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Kemudian terkait dengan kebijakan. Berdasarkan gambar di atas bahwa dapat dijelaskan bahwa semua informan yang diwawancarai memberikan penjelasan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN ataupun perguruan tinggi terkait dengan pendidikan, pelatihan, menjawab mereka setuju untuk diberikan pendidikan dan pelatihan. Seperti jawaban mereka, kami setuju dengan kebijakan yang dilakukan selama ini berupa pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan. Tetapi kebijakan itu harus dilakukan secara terus-menerus, karena selama ini setelah kami dikasih bantuan pendidikan dan pelatihan sudah selesai pula kegiatannya, artinya tidak continue. Begitupun juga kebijakan yang terkait dengan permodalan, kemudian kebijakan yang terkait dengan pemasaran, kemudian yang terkait dengan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada para pengrajin. Mereka mengatakan bahwa kegiatan itu mereka setuju dilakukan oleh 3 stakeholder itu, baik pemerintah, BUMN maupun perguruan tinggi, tapi mereka menginginkan bahwa kegiatan itu atau bantuan itu atau kebijakan itu harus continue. Kesimpulan dari penelitian ini,
Pertama, bahwa pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala rata-rata 47 tahun. Artinya bahwa pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala masih tergolong produktif. Tingkat pendidikan pengrajin tenun di Kabupaten Donggala lebih banyak berijazah sekolah dasar, kemudian SLTP dan SLTA. Yang kedua, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, BUMN, atau perguruan tinggi berupa pemberian bantuan baik itu peralatan pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, serta kebijakan untuk melokalisir pengrajin tenun di UPTD belum menjadikan para pengrajin di Kabupaten Donggala dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, model pembinaan yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan pengrajin tenun di Kabupaten Donggala adalah dengan kebijakan menempatkan para pengrajin di rumah masing-masing, tetapi dia tetap produktif, tidak perlu dilokalisir di suatu tempat. Saran penelitian ini menyarankan pertama, perlunya kerjasama pemerintah, BUMN, perguruan tinggi dan swasta dalam rangka pembinaan pengrajin tenun dengan melakoni peran masing-masing sehingga pengrajin tenun dapat berkembang dan bisa mandiri. Yang kedua, diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengrajin tenun sehingga para pengrajin tenun dapat terberdayakan yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan pendapatan para pengrajin. Yang ketiga, diharapkan pemberian bantuan baik sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN dan perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang keempat, perlunya dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan penggunaan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Yang kelima, kebijakan untuk pengrajin tenun tetap berproduksi di rumah masing-masing. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa beri aplaus juga nih semangatnya Profesor Putin membacakan hasil penelitian. Baiklah Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan maupun sanggahan atas disertasi Saudara Promovendus. Kesempatan pertama saya mempersilakan Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM sebagai penguji tamu. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati pimpinan sidang Bapak Dr. Isnu Adam Manik, MSc Aisyah Engineering. Ya, saya hormati seluruh pimpinan SKPD Donggala yang sempat saya kenal dan saya ingat beberapa kepala dinas yang hadir ini, teman-teman juga dari perguruan tinggi lain yang hadir, dan seluruh rekan-rekan daripada Promovendus. Saya diberi kesempatan pertama kepada Saudara Promovendus. Saya sudah siapkan pertanyaan, ada 7 Pak, ya. Mudah habis terjawab semuanya. Tapi kalau dijawab pertanyaan pertama berarti ada bonus. Kira-kira setiap ada pertanyaan dijawab dikurangi. Soalnya kalau banyak waktu saya diberikan kepada saudara. Yang lainnya cuma 2 menit. Kalau saya lagi 5 menit sampai 7 menit ya luar biasa. Jadi kalau 7 menit 7 pertanyaan apa-apa. Yang pertama, kalau saya melihat dari judul saudara Promovendus bahwa sekaligus menjadi objek penelitian saudara ya, dengan judul itu rekonstruksi model pengembangan industri kecil dan menengah itu berbasis sumber daya manusia di Kabupaten Donggala. Artinya bahwa model itu sudah ada sebelumnya. Terus saudara Promovendus melakukan lagi model yang baru. Kira-kira seperti apa yang saudara Promovendus inginkan atau hasilnya yang bisa kita digambarkan seperti apa? Silakan saudara Promovendus.
Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Radindra SEMM atas pertanyaan yang diberikan. Bahwa judul dari penelitian ini adalah rekonstruksi model pengembangan industri kecil IKM Tenun berbasis SDN di Kabupaten Donggala. Artinya bahwa pengembangan industri kecil di Kabupaten Donggala itu sudah ada, kemudian direkonstruksi kembali pembinaan yang dilakukan kemarin. Jadi saya mau sampaikan bahwa pengembangan industri kecil dan menengah khususnya pengrajin tenun di Kabupaten Donggala selama ini kita sudah lakukan. Jadi yang melakukan itu ada 3 stakeholder yang melakukan, yaitu pemerintah, kemudian BUMN, kemudian perguruan tinggi. Kemudian dari 3 stakeholder ini melakukan pembinaan itu bermacam-macam. Ada yang melakukan pembinaan langsung memberikan bantuan sarana dan prasarana berupa bahan baku. Ada juga stakeholder yang memberikan bantuan berupa peralatan tenun, entah itu dia dalam bentuk ATBM atau gedogan. Kemudian ada juga stakeholder yang memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan. Itu yang dilakukan kemarin oleh pemerintah, yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian BUMN dan perguruan tinggi. Namun semua yang kita sudah lakukan kemarin, baik itu pemerintah, kemudian perguruan tinggi dan BUMN, belum menunjukkan sebuah perkembangan kepada pengrajin tenun. Begitu saja. Orang bilang hidup segan mati tak mau. Seperti itu kondisi yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, saya selaku peneliti melakukan penelitian, mencoba melihat kira-kira di mana letak persoalan yang seperti apa kira-kira model yang akan kita bangun, seperti apa kira-kira model yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah, sehingga dengan model itu insya Allah bisa kita melakukan pembinaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Donggala, khususnya pengrajin tenun, itu bisa dia berkembang. Konsepnya seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini. Yang model yang sekarang yang ingin saya tawarkan kepada pemerintah, bahwa yang pertama itu adalah ada pengrajin. Jadi pengrajin tenun Donggala itu sekarang itu kurang lebih 300 pengrajin khusus tenun di 5 kecamatan. Jadi pengrajin itu, karena pengrajin ini tidak mau dia dilokalisir di suatu tempat. Padahal pemerintah sudah membuat satu tempat di Desa Limboro itu, di situ fasilitasnya sangat lengkap. Ada gedung tempat bekerja, kemudian ada juga peralatan ATBM, tapi mereka tidak mau dilokalisir di situ dengan berbagai macam alasan dari semua pengrajin ini. Alasan mereka seperti misalnya begini, kalau kita Pak dilokalisir di suatu tempat, maka yang pertama dia bilang, Pak, kita harus mengeluarkan lagi biaya transport ke sana. Itu satu. Yang kedua, alasan kedua adalah bahwa kalau mereka bilang bahwa kalau kita Pak ditempatkan di suatu tempat, dilokalisir di suatu tempat, maka kita tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan di rumah seperti masak, mencuci, mengurus suami. Oleh karena itu saya berpikir bahwa pengrajin ini harus tetap dia produktif. Kemudian bagaimana caranya mereka ini tidak dilokalisir di suatu tempat, tapi kita buatkan dia sentra di masing-masing kecamatan atau di desa. Dan makanya seperti inilah gambarnya. Jadi ada pengrajin, kemudian dia dibuatkan dia sentra. Sentra ini nanti berfungsi untuk mengurus semua kebutuhan pengrajin. Jadi pengrajin itu yang selama ini dia kalau mau mendapatkan bahan baku dia harus ke Palu, dia tidak lagi harus ke Palu. Jadi dia tinggal berurusan dengan sentra. Jadi sentra yang ada di desa atau di kecamatan itu dia menyediakan semua sarana dan prasarana atau semua kebutuhan daripada pengrajin. Nanti sentra itu nanti yang akan berhubungan ke UPT, nanti UPT itu yang membuat program dan kegiatan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan daripada semua pengrajin. Entah nanti UPT-nya itu akan dia mengajukan program dan kegiatannya kepada pemerintah atau kepada BUMN atau kepada perguruan tinggi. Selama ini 3 stakeholder ini terkadang mereka melakukan pembinaan itu langsung kepada pengrajin.
langsung kepada pengrajinnya. Nah, kadang-kadang pemerintah juga dalam ini, mohon maaf Pak Prof, saya kebetulan 24 tahun saya membina industri kecil di Donggala, jadi sedikit saya tahu bahwa ketika kita melakukan pembinaan kalau langsung kepada IKN-nya, maka kadang-kadang itu pemerintah daerah kadang-kadang tidak tahu mana semua yang sudah dibina ini, karena laporannya juga tidak jarang terjadi koordinasi, sehingga Pak Prof, saya ingin sampaikan bahwa modal yang kemarin yaitu pemerintah, BUMN, kemudian ada perguruan tinggi, saya rubah seperti ini. Jadi pengrajinnya itu tetap dia produktif di rumahnya masing-masing, tanpa dilokalisir dia di satu tempat, tapi harus dia dibuatkan sentra. Saya kira demikian Prof. Ini masih ada 4 lagi. Tadi 7 korbit, jadi tinggal 4. Kalau sesuai dengan penjelasannya tadi bahwa ada 3 stakeholder yang membina. Ini kalau sudah membina, kenapa masih begitu? Kalau kita lihat wanita-wanita kan tidak ada laki-laki menenun, atau kalau kita lihat perempuan-perempuan yang menenun itu dari dulu itu kayak tidak ada perkembangan dari sisi ekonomi. Padahal ada stakeholder yang membina terus. Nah, mungkin dengan model yang Bapak terapkan nanti, ini kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh stakeholder itu sehingga ada nilai tambah daripada penenun tadi itu sudah bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah, itu yang mungkin yang perlu menjadi masukan, atau nanti apa hasil daripada saudara Profesor yang bisa menjadi nilai tambah untuk para penenun-penenun yang sudah sekian tahun, puluhan tahun, maka sampai mungkin mencapai 100 tahun mungkin itu masih begitu-begitu terus, sepertinya tidak ada perkembangan ibu-ibu itu yang penenun Donggala itu, padahal stakeholder ini sudah ada yang membina. Di mana letak salahnya sebenarnya ini menurut saudara Profesor, dan sekaligus sebagai pembina dari sampai 24 tahun sudah menggeluti ini, kenapa begitu-begitu terus ini? Jangan sampai tambah lagi 50 tahun masih begitu terus ya. Kira-kira dengan seperti apa yang saudara Profesor Pro Pentus untuk memberikan nilai tambah dari hasil kerja saudara? Silakan. Yang pertama bahwa para pengrajin tenun yang ada di Donggala itu dari dulu sampai dengan hari ini mereka menganggap bahwa pekerjaan menenun itu hanya sebuah pekerjaan sampingan, sehingga mereka itu menenun itu nanti ada waktu lowong. Kalau dulu itu, kalau zaman dulu sesuai dengan hasil wawancara saya bahwa mereka itu menenun itu hanya sambil menunggu suaminya pulang dari kebun, sambil menunggu suaminya pulang dari laut. Itu semua yang menjadikan mereka para pengrajin itu tidak bisa dia berkembang, karena pengrajin itu menganggap kegiatan menenun itu adalah kegiatan sampingan. Padahal sebenarnya kalau itu digeluti, maka para pengrajin itu bisa terangkat dia punya kehidupan, bisa terangkat ke pendapatannya, karena pemerintah daerah sangat peduli terhadap pengembangan industri kecil ini. Terbukti dengan kemarin Pak Bupati Donggala sudah mengeluarkan satu surat edaran bahwa setiap hari Kamis itu semua pegawai ASN yang ada di Kabupaten Donggala itu diwajibkan untuk memakai kain bomba atau subi. Sebetulnya itu adalah sebuah peluang yang besar bagi industri kecil kita, khususnya pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala. Yang kedua, bahwa bagaimana supaya para pengrajin ini bisa dia merubah jenis berpikirnya bahwa
bahwa kegiatan monumen ini bukan hanya sebagai sampingan tapi sebagai pekerjaan utama, sehingga pemerintah dia harus hadir di lapangan, BUMN juga harus hadir di lapangan, kemudian perguruan tinggi yang harus selalu memberikan edukasi kepada mereka bahwa kegiatan monumen itu adalah kegiatan yang sangat menjanjikan dan bisa merubah hidup para pengrajin, bisa meningkatkan pendapatannya. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Sulaiman Miru, SE, MSI. Silakan. Saya ucapkan selamat kepada saudara Profesor karena akhirnya sampai juga pada titik yang pasti Anda sudah lama menunggu. Saya sebelum saya bertanya, beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, Pak Darman, salah satu penguji yang hadir pada kesempatan ini, pernah memberikan data sama saya tentang perkembangan IKN Tenun yang bukan perkembangan tapi justru sudah semakin menurun. Bahkan ada kantong-kantong yang dulunya sebagai pusat pengrajin sudah hilang. Ya, kebetulan Pak Darman juga pengujian ini. Sehingga dari situ maka saya lihat modelnya ada berdirinya rekonstruksi modern. Nah, tetapi yang paling mendasar adalah saya ingin kembali bahwa kalau ini mau jadikan pekerjaan utama ini adalah sangat sulit, karena kalau sekian kemampuannya tadi bahwa untuk menghasilkan satu tenun kain untuk menggunakan gendong itu adalah kurang lebih 2 sampai 3 sampai 4 minggu. Kalau itu saya sempat tanyakan dulu tujuan tertutup. Kalau itu dia menjadikan rata-rata pendapatannya hanya sekian ribu saja per hari. Ya. Kalau ditanya-tanya pengrajin itu yang beralih, yang transformasi itu adalah kenapa dia beralih? Karena ada peluang pendapatan. Ya. Ada peluang pendapatan sektor lain yang menjadikan dibandingkan dengan IKN Tenun ini. Ini adalah problem. Ya. Nah, kemudian saudara memberikan model yang baru yang saya katakan belum ada juga jaminan. Ya, belum ada juga jaminan. Jangan-jangan jauh lebih bagus model yang ada sekarang dibandingkan dengan model yang baru. Kenapa? Belum sempat diaplikasikan. Ya. Orang bilang nanti ini jangan-jangan mimpi, apalagi ya mudah-mudahan ini bahwa Sulawesi Tengah ini akan, kalau misalnya jadi IKN, maka semakin banyak usaha-usaha lain yang menjanjikan dibandingkan IKN ini, sehingga nantinya tenun Donggala ini tinggal sejarah. Orang bercerita bahwa dulu di Palu pernah ada namanya Donggala, pernah namanya ada batu bomba. Karena ternyata dulu memang waktu ya kebetulan Pak Ketua saya satu hekti dengan Pak Takani, ya. Jadi juga saya pengujinya. Hari bisa jadi penguji, tapi misalnya tidak ada penguji Pak. Ya. Dulu waktu kita masih zamannya kuliah, itu di Wani, kalau kita ke Wani, itu masih banyak pengrajin. Bahkan ada motif namanya itu adalah orang mengatakan motif Wani. Sekarang tidak pernah lagi kita dengar, artinya sudah hilang itu. Ya. Karena memang Thomas saya sudah pernah bilang begitu. Ini kita cerita dalam perpres di sini. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang dibangun dari keterasingan. Jadi kalau kita maju harus membuka diri. Nah, persoalannya bagaimana dengan IKN ini? Ya. Saya minta Prof. Endus meyakinkan sama saya bahwa model yang saudara tawarkan ini adalah tidak menjadi batu sandungan nanti pengembangan IKN ini, betul-betul berkembang. Bukan seperti yang tadi mengatakan semakin hari semakin, sehingga nanti tinggal cerita. Apalagi kalau misalnya mau alih ke sektor pendapatan, saya katakan sangat mustahil.
harga batik itu cuma sekitar 700.000, katakanlah 700.000 yang gendongan itu, dengan butuh waktu 40-28 hari, bagus saja. Sangat tidak, belum lagi dengan mata rantai tadi yang Anda katakan bahwa Poin sampaikan bahwa yang berkembang selama ini adalah pengrajin itu masih berlaku sistem tengkulak di situ. Ya. Pengusaha-pengusaha dari Bank datang ke Donggala memberikan modal, kemudian yang menentukan nanti harga itu adalah bukan pengrajin, sehingga posisi tawar juga mereka semakin, dan ini akan jadi tinggal lagi mengatakan tinggal sejarah. Padahal fakta Pak Provinsi di Sengkang itu betul berkembangnya namanya batik Sengkang. Ya. Begitu juga di Pekalongan. Mungkin ya, cuma ini kan sudah tidak mungkin harus diulangi lagi. Mungkin sebaiknya saya bilang sebelum riset ini dilakukan, Provinsi itu harus melakukan benchmark dulu. Ya, Sengkang misalnya ke Pekalongan apa yang dilakukan sehingga bisa menentukan model yang betul-betul bisa diimplementasikan di Donggala ini sehingga ini bisa berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Sulaiman Mirwa SMSI. Yang pertama bahwa memang kalau kita bicara jumlah pengrajin di Donggala itu awalnya itu pengrajin di Donggala itu lebih 400 pengrajin, kemudian sekarang tinggal lebih 300. Itu disebabkan karena kemarin waktu terjadi gempa bumi dan bencana alam di Donggala, Sigi dan kota itu banyak yang mengalami musibah, sehingga banyak kita punya pengrajin itu sudah tidak produktif, sehingga data sekarang yang terakhir itu tinggal lebih 300 yang masih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa terkait dengan novelty atau gambar ini, saya ingin bahwa pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Sulaiman tadi, bahwa memang kalau kita tetap menggunakan alat gedongan untuk memproduksi tenun Donggala, dalam hal ini tenun Subi, sangat mustahil memang kalau itu yang kita mau gunakan. Tetapi ada sekarang yang sudah lebih canggih, itu kita sudah bisa mengganti alat gedongan itu dengan alat ATBM. Hanya saja memang alat ATBM ini belum digemari oleh semua pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala, dengan alasan bahwa kalau alat ATBM itu pertama belum terbiasa mereka gunakan, kemudian yang kedua alat ATBM itu sangat berat kalau itu digunakan. Yang kedua bahwa hasil wawancara saya dengan pengrajin kemarin, mereka mengatakan bahwa kami mau diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan alat ATBM itu, karena kemarin kami dilatih oleh salah seorang desainer dari Jakarta bahwa dengan membawa alat ATBM yang terbuat dari besi, kalau kemarin terbuat dari kayu, sekarang sudah terbuat dari besi, bahwa itu sangat bagus karena itu ringan dalam menggunakan alat ATBM itu. Alat ATBM itu juga bisa digunakan untuk membuat produk Subi. Nah, sehingga yang tadi itu dengan menggunakan alat gedongan itu 3-4 minggu, sekarang 2 hari sudah bisa dilakukan. Saya sangat optimis kalau itu yang diterapkan di Kabupaten Donggala, insya Allah para pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala itu bisa terberdayakan dan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Rasanya kalau saya bertanya satu kali, jangan dicurigai saya. Ini menghilangkan kecurigaan. Saya ingat kemarin judulnya itu ada kata strategi, model dalam strategi. Ya. Jadi sekarang kalau saya suruh Bapak buatkan strategi provinsi ini, apa kira-kira kekuatannya disertasi ini? Apa peluangnya? Apa ancamannya? Ya, dan tentu apa kelemahannya? Silakan. Jadi penelitian ini keunggulannya adalah bahwa
sesuai dengan yang sudah saya baca peneliti-peneliti dahulu, bahwa belum ada penelitian yang meneliti terkait dengan model pengembangan industri kecil khusus tenun. Itulah salah satu keunggulan daripada penelitian ini, dan saya berharap ke depan bahwa hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangka untuk melakukan pembinaan ke depan. Kemudian penelitian ini juga tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah bahwa penelitian ini belum bisa mengungkapkan bahwa kenapa pengrajin itu harus dia berproduksi di rumahnya masing-masing. Apa sebenarnya filosofinya sehingga mereka tidak mau dia ditempatkan di satu tempat. Oleh karena itu saya menerangkan ke depan bahwa kalau misalnya ada yang berminat untuk meneliti ini, maka salah satu poin yang bisa diteliti adalah terkait dengan itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman, MSI, CIA. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bapak Provokendus dan para undangan sekalian dan para penguji. Dalam beberapa pemaparan, dalam pemaparan ringkasan maupun dalam tanya jawab dengan dua penanya tadi, ada kalau boleh saya katakan itu pada ringkasan itu poin yang bisa saya tangkap adalah dari sisi tenaga kerja itu untuk pendidikan itu dianggap masih rendah gitu. Meskipun angkatan kerja usia produktivitas itu masuk. Lalu ada kesan bahwa peningkatan pendapatan itu terkesan juga itu belum begitu meningkat. Namun ada posisi tawar yang tidak ada tawaran dari model pengembangan yang dikembangkan oleh Saudara Provokendus yang diharapkan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya berpikir begini, Saudara Provokendus, sekarang ini terkait dengan tingkat pendidikan. Sekarang ini kan hampir semua masyarakat gitu, untuk peningkatan pendidikan untuk sampai pendidikan SLTA kita kan merujuk pada wajib belajar, gitu kan? Berarti rata-rata lulusan minimal itu sudah SMA gitu, dan bahkan sarjana saat sekarang. Saya belum melihat partisipasi angkatan muda yang berpendidikan, keterlibatannya maksud saya. Dan itu tidak salah bahwa memang di dalam sampel penelitian Saudara Provokendus itu fokus pada masyarakat yang sudah bekerja sebagai pekerja gitu ya. Tapi maksud saya dari penelitian ini begini, terkadang anak muda itu kreatif Pak. Mungkin sasarannya tidak membuat sarung, tapi banyak produk semacam bahan yang bisa dihasilkan dengan bahan kain bermotif tadi itu. Nah biasanya anak muda ini kreatif Pak, gitu. Kreatif itu bisa membuat mungkin semacam ukuran taplak meja atau apa penutup lampu atau apa, semua berbahan basis dengan itu. Saya pikir ini kalau dilibatkan anak muda dengan pendidikan tinggi yang memiliki inovasi dan kreativitas, itu saya yakin keraguan kita akan punahnya motif bomba, bahkan seperti apa dulu motif wani itu, saya yakin itu tidak. Namun yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira upaya-upaya seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang Bapak bisa sarankan pada pemerintah daerah untuk lebih melibatkan partisipasi angkatan muda berpendidikan tinggi dalam kegiatan ini? Disilakan. Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman, MSI, CIA. Dapat saya sampaikan bahwa sebetulnya pemerintah daerah Kabupaten Donggala telah melakukan kerjasama dengan beberapa SMK
bahwa bagaimana supaya kegiatan menenun ini tidak punah, maka dibuatlah salah satu cara kerjasama dengan beberapa SMK di Kabupaten Donggala bahwa kegiatan menenun ini dikasih masuk dalam muatan lokal. Itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian sekarang juga kita telah melakukan pelatihan kepada para lulusan SMA, kemudian SMK yang ada di Kabupaten Donggala terkait dengan bagaimana jadi pelatihannya ada berbagai macam, ada pelatihan pembuatan motif, kemudian ada juga pelatihan bagaimana menggunakan alat ATBM, macam-macam pelatihan yang sudah kita lakukan selama ini. Saya kira juga kita perlu melakukan kerjasama MOU dengan perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi adalah gudangnya ilmu pengetahuan, sehingga nanti juga perguruan tinggi bisa melakukan pembinaan kepada pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala, sehingga mereka selalu diberikan edukasi bagaimana bisa merubah image-nya bahwa kegiatan pengrajin ini bukanlah sebuah kegiatan yang sampingan, tapi bisa menjanjikan untuk bisa meningkatkan taraf hidup daripada para pengrajin. Sekian Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Nilu Putu Evi Rosanti SE MM. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Uji yang saya hormati Bapak Sekretaris dan Bapak Komisi Eksternal dan juga internal, Ketua Tim Promotor dan Uji. Selamat Bapak Patakali sampai di tahap ini di ujung ya Pak ya, di akhir. Saya berharap dari Bapak ada apa ya, seperti dress code gitu ya, yang hadir di undangan ini menggunakan batik gombal. Jadi itu sebenarnya salah satu juga untuk apa ya, membudayakan agar batik gombal ini bisa semakin berkembang kesehariannya. Saya berharap tadi begitu Pak. Izin dulu, mungkin sebentar saya akan serahkan kepada semua tim pengurus sebagai salah satu bentuk promosi kasih tenun. Tidak menyinggung tadi Pak sebenarnya. Terbanyak tersinggung. Baik, Bapak Patakali, yang ingin saya tanyakan di presentasi Bapak itu kan tentang rekonstruksi model pengembangan IKM berbasis sumber daya manusia. Berbasis sumber daya manusia berarti sasarannya adalah sebenarnya manusianya Pak ya, pengrajinnya. Jadi saya sebenarnya melanjutkan dari pertanyaan Bapak Sekretaris tadi. Apa saja sih Pak sebenarnya harusnya yang strategi yang lebih ke SDM-nya bisa Bapak jelaskan? Jadi strategi yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan SDM para pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala ini, yang pertama bahwa sesuai dengan hasil penelitian saya, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan respondent, bahwa mereka itu butuh yang namanya pelatihan, khususnya pelatihan untuk menggunakan alat ATBM, karena mereka selama ini hanya menggunakan alat gedongan, mereka tidak bisa menggunakan alat gedongan. Jadi itu harus dilakukan kegiatan pelatihan penggunaan alat ATBM, itu harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua bahwa pemerintah juga harus bisa menyediakan tempat semacam galeri di masing-masing sentra. Nah, nanti di galeri itu tempat pemasaran hasil produk mereka. Kemudian juga diharapkan ke depan bahwa
pemerintah itu bisa dapat memberikan bantuan bahan baku kepada para pengrajin, sehingga para pengrajin tidak lagi repot-repot dia jauh-jauh ke Palu untuk mendapatkan bahan baku. Cukup dia ke Sentral, dia sudah bisa mendapatkan bahan baku. Demikian, Bu. Pengrajin ini kalau dari hasil penelitian Bapak, karakteristiknya adalah rata-rata umur 47 tahun. Ya, itu kan usia yang sudah relatif matang, lebih tua. Dan apakah tidak ada dengan generasi, jadi kayak generasi muda yang tertarik untuk menekuni batik ini, sehingga batik ini bisa berkelanjutan, gitu, berkembang, jangan berhenti jadi tidak berkembang lebih lanjut gitu, karena tidak ada anak muda yang tertarik. Kira-kira kiat-kiat apa yang seharusnya bisa dilakukan agar menarik anak muda ini untuk terjun ke batik gitu? Mungkin kan dari apa, apakah dengan tadi kalau ada yang mengatakan penghasilan di batik ini relatif rendah gitu. Jadi kiat-kiat apa sebenarnya yang bisa mendorong agar ada generasi berikutnya itu yang tetap mengembangkan batik gitu. Selain tadi ada pengenalan di sekolah, mungkin ada seharusnya kiat-kiat lain jadi biar semakin berkembang. Program kegiatan yang telah dilakukan sekarang itu ada sudah program kegiatan dilakukan untuk merekrut anak-anak muda kaum milenial yang sudah putus sekolah, tamat SMA, tamat SMK, untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait bagaimana tentang tenun bendera baik itu dari segi bagaimana mereka mengetahui tentang motif, bagaimana mereka bisa melakukan atau mempraktikkan penggunaan alat ATBM. Itu sekarang sudah jalan. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang perlu juga dilakukan bahwa karena sesuai dengan hasil wawancara di lapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak mau dia menekuni ini karena alasannya pertama, bahan bakunya itu terlalu susah untuk didapatkan. Yang kedua, ketika mereka sudah memproduksi kain tenun, susah juga kadang-kadang mereka untuk memasarkan. Sehingga saya berpikir bahwa pemerintah di situ harus hadir. Pemerintah harus bisa memberikan dukungan, baik itu dukungan pemberian bantuan berupa bahan baku, kemudian pemerintah juga harus hadir dalam membantu para pengrajin untuk memasarkan hasil-hasil produksinya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SE. Pak, maaf, kelewat Pak Dr. Darman SE MM, silakan Pak Darman. Terima kasih Pak Ketua, Ibu Muji, Sekretaris, dan Bapak Ibu dosen penguji beserta para hadirin. Dari istimewa buat Promobenus buat hari ini. Alhamdulillah sudah sampai pada tahap ini, Pak Tan, ya. Sudah banyak sekali sebenarnya pertanyaan itu sudah. Saya lihat sudah lumayan dan sudah capek ya. Tapi itu ini kesempatan terakhir kami untuk menguji Bapak, ya, supaya betul-betul sampai pada lektornya Bapak betul-betul teruji. Ya, saya tidak banyak mungkin bertanya Pak Promobenus. Dari sisi judul, di situ ada kata rekonstruksi. Berarti sudah ada bangunan sebelumnya, kemudian kita mau membangun kembali. Berarti sudah ada sebenarnya model ini, cuma kita mau bikin model yang baru. Ya, secara filosofis itu artinya bahwa muncul pertanyaan, ada apa dengan model yang sebelumnya? Itu secara tidak langsung pasti muncul pertanyaan, ada apa ya dengan model sebelumnya? Kenapa kita mau melakukan apa ya, model yang ada sebelumnya? Apakah
model yang ada sebelumnya itu Pak sudah tidak relevan, ataukah mungkin model yang ada sebelumnya itu ada kekeliruan, ya. Atau biasa apa ya, secara berpikir filosofis, ataukah dalam merumuskan kebijakan itu cara pandangnya mungkin yang berbeda, atau biasa kita katakan paradigmanya berbeda dalam merumuskan kebijakan. Ya. Saya ingin meminta komentar Romo Petrus, apa sebenarnya yang membedakan cara pandangnya Bapak terhadap model yang Bapak temukan dengan model yang sebelumnya? Silakan, Romo Petrus. Perdarman SEMM. Ya, terkait dengan judul ini rekonstruksi, berarti sudah ada pemahaman kita bahwa sudah ada model yang sebelumnya, kemudian membuat sebuah model. Saya melihat bahwa model pengembangan yang sudah ada yang lalu, paradigma berpikirnya kemarin itu dia konsen kepada pengembangan industri penolong, itu dia lebih cenderung kepada pendekatannya kepada industri. Jadi dia yang kemarin itu kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan kemarin itu pendekatannya itu adalah lebih kepada industrinya, tidak kepada pengrajinnya, atau dia lebih cenderung kepada objektivitasnya. Nah, pendekatan yang boleh dilakukan sekarang adalah pendekatan yang lebih bersifat subjektif, atau pendekatan yang langsung kepada pengrajinnya, kepada SDM-nya. Saya kira itu perbedaannya yang pola pembinaan yang lalu dengan pola pembinaan yang sekarang. Jadi cara pendekatan yang berbeda. Yang kemarin pendekatannya itu dia bersifat objektif atau langsung kepada industrinya. Kalau yang sekarang pendekatannya itu lebih cenderung kepada subjektivitasnya atau ke para pengrajinnya. Saya kira demikian. Saya persilakan Bapak Dr. Bakri Hasanuddin, SE, MSc, silakan. Dan ada kata yang mengikutinya bahwa rekonstruksi model itu berbasis sumber daya manusia. Dan saya kaitkan dengan apa yang Anda sampaikan tadi secara lisan, bahwa ternyata pengamatan Anda tentang SDM dalam bidang usaha ini itu organik powernya, jadi posisi tawar menawarnya yang rendah gitu ya. Dia lebih rendah, dia lebih tinggi, tengkulaknya lebih tinggi gitu. Kemudian usaha ini kurang berkembang. Dikaitkan dengan karakteristik dari orang-orang yang terlibat dalam usaha ini, Anda mengatakan bahwa kalau aspek pendidikannya tidak terlalu penting, dan juga dengan umur ini masih relatif ya, umur 40 sampai 50, 40 sampai 60 juga masih penting. Nah, seharusnya itu yang lebih menonjol dalam supaya kelihatan berbasis sumber daya manusia. Karena kalau tidak, saya khawatir tulisan berbasis sumber daya manusia ini hanya karena Anda mau ditahu adalah konsentrasi ini, bukan karena memang ada masalah-masalah yang memang krusial untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi harus lebih kelihatan bahwa memang ada masalah terkait dengan sumber daya manusia sehingga berbasis sumber daya manusia. Rekonstruksi
konstruksi model itu bisa berbasis organisasi, bisa berbasis kebijakan dan sebagainya. Tapi tulisan Anda ini disertasi ini khusus berbasis pada manusia, sehingga kajiannya harus lebih menonjol ya, kaitannya dengan kepada manusia, termasuk aspek-aspek peluangnya, ya, kelemahan-kelemahan seterusnya dan seterusnya yang terkait dengan manusia. Nah, pertanyaan saya yang menarik juga yang ingin saya mau tanyakan, Anda tadi secara lisan menyampaikan bahwa SDM pengusaha ini atau pengrajin ini tidak suka dilokalisir, sementara Pemda Donggala sudah membangunkan lokasi yang tentu saja kesannya adalah lengkap dan mungkin megah, gitu. Katakanlah mungkin seperti ini. Benar ada fotonya di situ. Kayaknya pernah ada fotonya. Iya, ada fotonya, sangat bagus. Nah, pertanyaan saya, apalagi Anda kebetulan Anda masih dalam posisi menjabat di Kabupaten Donggala. Yang saya mau tanyakan adalah, menurut Anda, apa yang Anda sarankan untuk penggunaan gedung ini? Kan orang-orang itu tidak mau masuk di situ. Nah, kalau menurut Anda, kira-kira apa yang terbaik untuk pemanfaatan gedung itu supaya gedung ini tidak sia-sia gitu, ya, karena apa? Menggunakan uang kontrak ya. Oke, silakan. Jadi gedung di Limboro itu memang kalau dibandingkan dengan tempat tenun di daerah-daerah itu sangat megah. Itu sudah modal bias kurang lebih 10 miliar. Lengkap fasilitasnya sebenarnya. Tapi karena kemarin waktu kita gempa itu terkena gempa, kemudian banyak yang runtuh bangunannya dan baru beberapa tahun lalu kita sudah rehab kembali. Jadi ada upaya pemerintah untuk menggunakan Limboro itu menjadi sekolah vokasi. Jadi lupakan di pemerintah berupaya untuk menggunakan tempat di Limboro itu menjadi sekolah vokasi. Jadi nanti ada kerjasama antara dinas pendidikan dengan pemerintah Kabupaten Donggala. Jadi nanti, tapi untuk sementara gedung itu sebagian digunakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Itu bisa digunakan untuk apa ya? Jadi orang-orang itu di rumahnya masing-masing membuat, tapi setelah jadi dipasarkan di sini. Iya, memang ada gedung tempat promosi dibangun di sini. Di dalam tulisannya diterpatin ya, saya minta. Siap. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Samsul Bahri SC, MSI. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sekretaris dan Bapak Ibu Penguji yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Saudara Prof. itu saya kira ini saya mungkin pertanyaan yang terakhir saya sebelum Pak pimpinan sidang. Saya kira kita sudah banyak berinteraksi dan sebagai promotor, insya Allah saya sudah memahami benar bagaimana sesungguhnya kapasitas saudara. Dan saya sudah memberikannya, jadi apapun hasil jawabannya bisa sudah tidak ada masyarakat ini, saya sudah masuk. Bapak membuat model, ya, merekonstruksi model, dan menurut saya kalau kita mau melihat dari sisi SDM-nya, ada dua hal penting yang perlu menyertai model itu. Dari kajian apa yang terungkap di sini dan apa yang ada di disertasi. Yang pertama bahwa harus ada upaya untuk merubah yang sifatnya sampingan, pekerjaan sampingan menjadi sesuatu yang sifatnya bisa menghasilkan. Karena selama budaya itu masih terpatri di sana, maka sulit bagi mereka untuk menjadikan pekerjaan ini pekerjaan utama. Karena sifatnya transparan. Saya tahu dan saya melakukan penelitian juga tentang ini. Dan pada umumnya memang menganggap bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang secara turun-temurun dan memang sifatnya sampingan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian utama saya kira oleh orang-orang yang terkait, termasuk mungkin Pemda. Itu yang pertama, Pak. Jadi bagaimana kira-kira menurut Bapak merubah
sifat atau merubah kebiasaan ini yang tadinya menjadi hanya tenun donggala ini, sarung Buya Sabe ini hanya menjadi pekerjaan sampingan. Yang kedua, dari data ini juga seperti yang sudah disampaikan tadi penanya-penanya sebelumnya, yang menjadi perhatian juga adalah bagaimana memberikan motivasi. Bapak sudah menjelaskan juga sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk terjun di bidang ini, karena dari data yang Bapak lakukan itu hanya satu orang yang 27 tahun Pak dari 26 itu, selebihnya tuh ya mayoritas di atas 40, 50, bahkan ada di atas 60 tahun. Nah kalau ini kita melihat beberapa tahun ke depan ini, kalau ini yang diharapkan ini bisa punah ini memang. Tetapi kalau ada regenerasi yang harus dibangun, insya Allah ini tidak akan terjadi. Itu yang mungkin ada tanggapan komentarnya, silakan Pak. Terima kasih Prof. Jadi terkait dengan bagaimana merubah pola pikir pengrajin itu sehingga mereka tidak lagi berpikir bahwa kegiatan menenun itu sebagai sampingan. Sebetulnya ada beberapa pengrajin kemarin yang saya wawancarai bahwa apa kira-kira yang Ibu inginkan sehingga kegiatan ini bisa menjadi sebuah pekerjaan utama. Mereka jawab seperti ini, Prof. Sebetulnya Pak, kalau bahan baku kita tersedia di sini, kemudian dia bilang hasil produksi kita siap pembelinya, karena selama ini kan pembelinya katanya menurut hasil wawancara itu hanya dari Palu, kemudian kalau ada pesanan, kemudian ada yang dari Makassar. Kalau itu menurut mereka, kalau misalnya bahan baku tersedia, kemudian pemasaran hasilnya juga lancar, maka insya Allah itu akan menjadi pekerjaan utama mereka. Yang kedua terkait dengan motivasi itu, bahwa saya sudah sampaikan tadi bahwa pemerintah daerah sudah melakukan program dan kegiatan, itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kaum milenial yang sudah putus sekolah, baik itu dari SMA, SMK, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekira itu, Prof. Terima kasih. Tapi saya barangkali begini, Saudara Promovendus, kita kan kalau melihat semangat penelitian ini bagaimana pengembangan IKM tenun gitu. Nah pertanyaannya, kalau menurut saya, apakah ada data berapa permintaan sebenarnya tentang tenun donggala ini, sehingga kita berpikir bagaimana peningkatan keterampilan SDM-nya ini ya. Jadi mesti ada gambaran dulu, karena menurut saya kalaupun SDM-nya ini produktif, dia bisa mempersingkat masa produksinya, tapi tidak tahu dibawa kemana, nah ini kan persoalan juga. Nah mungkin juga dia bermalas-malasan, karena seperti tadi tidak ada yang jaminan bahwa kalau dia selesai ini akan ada yang beli, atau bagaimana kira-kira kalau menurut bisa diberikan pencerahan. Silakan Saudara Promovendus. Ketua Tim Bapak Dr. Insinyur Adam Manik, MSc, itu asal engineer, bahwa terkait dengan data penjualan memang kita tidak punya, karena di pengrajin juga itu sangat lemah, dia punya manajemen pengelolaan keuangan. Bahkan hampir semua pengrajin itu tidak punya manajemen pengelolaan usahanya, sehingga tidak bisa terpantau situ berapa penjualan. Karena mereka ini terkadang dia menenun itu pertama karena ada pesanan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau mereka sudah dapat harga dari pesanan ini yang dia jual, kemudian dia belikan lagi bahan, dia buat lagi satu atau dua, kemudian itu dia jual kembali. Begitulah dia punya prosesnya di pengrajin ini. Yang jelas bahwa manajemen pengelolaan keuangannya memang, manajemen pengelolaan usahanya memang sangat minim, dan bahkan tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi ada supply chain-nya itu tidak terpisah-pisah. Tapi kalau kita mau memperbaiki SDM-nya, misalnya based on sumber daya manusia, tentu kan ada argumen-argumennya
ya ada model-model misalnya. Tapi tadi juga saya katakan bahwa ini harus pembinaannya secara terus-menerus. Saya kira juga tidak betul kalau pemerintah diharapkan memberikan semua bahan baku ya, kemudian pelatihan. Tapi kalau kita melihat kalau beberapa studi di tempat-tempat lain sebenarnya untuk sentra-sentra industri termasuk rotan, batik misalnya di Pulau Jawa itu kan mereka sangat kreatif mengadakan festival-festival model-model yang baru ya. Jadi sehingga ini bisa berkembang. Jadi kalau memang pertanyaannya apakah industrinya kita mau majukan atau kita hanya takut punah nanti penenunnya. Kira-kira kalau cuma itu kan beda lagi saya kira konstruksi. Kalau kita berbicara industri tidak bisa hanya separuh, hanya pembinaan yang ini, tapi dia harus supply chain-nya bagaimana, karena ini saling tergantung. Kalau kita memproduksi sesuatu barang terus kita tidak tahu apakah supply atau demand-nya tinggi atau tidak, saya kira ini selalu harus kita bungkus sehingga tidak hanya di kesimpulan itu seperti potret saja, Pak. Jadi bukan hanya kita foto, tapi coba kita komentari foto-foto ini. Saya kira collecting datanya itu potretnya seperti ini, kira-kira nanti di hasil dan pembahasannya itu kita perkaya, kemudian kita tarik suatu kesimpulan sehingga ada benang merah. Jadi kita tidak bisa terpisah, karena saya lihat ini kan yang kita mau potret ini IKM-nya gitu ya. Jadi tidak bisa kita tidak tahu yang lain, tidak bisa hanya SDM-nya saja ya. Harus ada juga pola-pola, apakah misalnya SDM-nya kita harus kursuskan 6 bulan kah ya. Dan kalau karakteristik tadi kan kalau kita lihat sentra, saya banyak sentra industri di rotan, saya banyak Pak. Jadi kayak di Cirebon itu Pak, industri rotan itu sudah kayak kios-kios keseharian Pak. Ini bikin ini, beli rotan 1 batang, 3 batang. Jadi itu berbentuk sentra, sehingga kalau kita mau ambisi memindahkan karena kita adalah penghasil rotan misalnya, dipindah ke sini industrinya tidak bakalan hidup. Karena bahan baku tambahan itu susah kita dapatkan. Nah, jadi saya kira kenapa ada model-model pengembangan sentra one product, one village, one product misalnya. Itu kan juga salah satu model-model bagaimana kita mengembangkan IKM itu. Jadi saya kira, tapi bagaimanapun saya kira penelitian ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya di Donggala yang ada IKN tenun ini ya Pak ya? Hanya di Kabupaten Donggala ya? Yang terbanyak di Donggala. Oh iya, tapi kabupaten lain ada juga yang Sigi ada. Oh di Sigi ada, oh iya. Cuman kalau selama ini yang saya tahu bukan berkembang di sentra industri, tapi yang di Jalan Asam itu Pak. Dalam mana ya? Setiap kita beli saya lihat di sana, makanya saya heran juga ini bukan pengrajin, tapi kok di sana yang cash flow-nya lebih tinggi ya. Jadi ya mungkin juga kita harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas kain kain kita itu. Jadi biasanya kalau 1 kali cuci sudah warnanya sudah tidak bisa dipakai lagi 2 kali, sehingga ini juga bisa meningkatkan minat orang. Sehingga kadang-kadang terus terang Pak, kalau misalnya ada teman datang, hati-hati kita ini beli di mana ini supaya tidak membuat kita tidak enak kan? Jadi kita lebih cari yang memang kualitasnya ini sesuai harganya, tidak apa-apa. Sehingga betul-betul batik Bombay ini kita bisa dengan memberikan souvenir ke teman-teman, ini kan juga sebenarnya membantu memasarkan. Jadi saya kira itu yang perlu juga kita pikirkan. Jadi tidak hanya motifnya ini seperti ini, tapi orang sudah ke kualitas kainnya yang bisa dicuci beberapa kali, dan cuma 1 kali sudah hilang warnanya ya. Saya kira demikian, terima kasih.
Kita berikan aplaus kepada saudara Promobendus, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati. Biasanya setelah tim penguji mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan, ini sidangnya kita skors untuk memasukkan nilai. Tapi saya dibisik sama Pak Sekretaris bahwa nilai dari masing-masing penguji itu sudah direkap. Jadi kita lanjutkan saja ke acara berikutnya. Oleh karena itu saya akan membacakan kompilasi nilai dari tim penguji mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,46. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai 86,69 setara dengan nilai A. Oleh karena itu IPK kumulatif menjadi 3,80. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Doktor Patakali, dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Ya, itulah kesimpulan yang saya sudah bacakan tadi. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Pak Patakali, apakah Bapak setuju dengan yang saya bacakan tadi? Setuju. Oh, setuju. Kalau setuju, saya minta ke depan untuk menandatangani berita acara. Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Patakali menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang akan saudara berikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Oleh karena itu saya ucapkan selamat. Teman kuliah sama-sama dokter sudah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Patakali untuk menyampaikan sepatah 200-300 kata. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai dengan siang ini beliau masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih bisa berada di dalam ruangan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini beliau masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih tetap berada di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua. Amin. Ucapan terima kasih yang selanjutnya saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, walaupun beliau tidak berada di ruangan ini, tapi saya yakin bahwa
Kedua orang tua saya selalu mendoakan kami agar kami semua bisa berhasil. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Tabilako. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Bapak Direktur Pascasarjana beserta wakil-wakil direktur serta seluruh pengelola Pascasarjana, khususnya Prodi Ilmu Ekonomi. Ucapan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang telah meluangkan waktunya pada hari ini, Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineer selaku ketua, kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul Salem Sulaiman MSc CEA selaku sekretaris, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMN selaku penguji tamu, kepada Bapak Dr. Sulaiman Miru SEMSI selaku penguji internal, kepada Ibu Dr. Nilu Putulepi Rosanti SEMM selaku penguji anggota, kepada Bapak Dr. Darman SEMN selaku penguji anggota, pada Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri SEMCI selaku promotor, dan kepada Bapak Dr. Bakri Hasanuddin SEMCI selaku promotor. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Bupati Donggala, walaupun hari ini beliau tidak sempat hadir karena beliau berada di Makassar. Beliau sampaikan kepada saya bahwa seandainya saya tidak ke Makassar, saya pasti hadiri. Tapi karena tugas yang penting di Makassar, beliau harus berangkat hari Minggu kemarin. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pejabat eselon 2 yang sempat hadir pada hari ini. Ada Kepala Dinas Perhubungan, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada staf ahli bidang hukum dan politik, dan ada Ibu Haji Asria yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini. Ibu Haji, mudah-mudahan apa yang saya tulis ini menjadi disertasi saya ini, boleh ini mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, itu bisa diaplikasikan nanti dalam hal membuat program dan kegiatan dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah, khususnya pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Donggala. Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang hadir pada saat ini. Kemudian kepada saudara-saudara saya, ada kakak saya Siti Samsinar SPD, MPD, ada Siti Samsuri SPD, kemudian ada adik saya Andi Juliana SPD, kemudian ada adik saya Nur Hidayat, kemudian ada yang terakhir Waris Hatta SD yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terakhir, ucapan terima kasih kepada istri saya yang tercinta, SPD. Tolong berdiri supaya dilihat. Tolong berdiri. Beliau ini Pak juga seorang pendidik, guru SD. Kemudian ada anak-anak saya yang hadir, ada anak saya yang pertama Mahfira Anggina Patta SD. Kemudian yang kedua ada anak saya Fitra Amalia Fatta SE. Ini alumni Universitas Tabilakun. Yang kedua ini, kalau yang pertama alumni Universitas Hasanuddin Teknik Perkapalan. Kemudian terakhir ada anak saya Nur Ramadhani. Beliau baru lulus tahun ini di
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, jalur undangan. Saya ucapkan terima kasih kepada istri saya yang telah banyak memberikan dukungan, dorongan, motivasi kepada saya. Kadang-kadang saya Pak Direktur kalau banyak tidur dan dia campur dengan bantal. Disuruh bangun, suruh bikin disertasi. Saya Pak Direktur terinspirasi sebenarnya sama Pak Bupati Donggala. Pak Bupati Donggala dengan berbagai macam kesibukannya itu bisa dia melanjutkan studi S3. Kemudian beliau juga tidak berhenti di situ saja, tapi beliau sekarang lagi berusaha bagaimana bisa mendapatkan guru besar. Ternyata ada guru besar yang bisa didapat melalui jalur birokrasi, dan beliau mungkin akan menggunakan itu, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan mendapatkan gelar itu. Bupati Donggala ini Bapak Dr. Anus Kasman Lasa, SH, MH, AIPO, Kanjeng Raden Arif Hadiningrat, Bupati 2 periode di Kabupaten Donggala. Insya Allah pilihan politiknya ke depan mungkin beliau akan menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah membantu pelaksanaan atau penyelenggaraan ujian ini sampai dengan saat ini. Saya mengucapkan permohonan maaf sekiranya pada kegiatan pada sidang ujian terbuka ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Oleh itu sekali lagi saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tiba kita di penghujung acara ujian terbuka promosi doktor ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada ibu dan bapak-bapak tim penguji, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat kadis ataupun staf ahli atau mewakili kadis dari Kabupaten Donggala. Saya kira sangat berbahagia Pak Dr. Pantakali pada hari ini karena dihadiri oleh teman-teman, keluarga, kerabat, istri tercinta dan anak-anak. Jadi biar itu kata orang, di belakang laki-laki yang kuat itu pasti ada perempuan yang hebat, Pak. Jadi itulah kita beri tepuk tangan buat Ibu Pantakali. Saya kira mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa belajar itu tidak ada batas waktu. Selama kita masih diberi kesempatan, saya kira kita manfaatkan untuk belajar, baik yang formal maupun non formal. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.